Selamat siang, perkenalkan nama saya Teresa Rapasarungallo, NIM channel 11171054, kelas A 2017, jurusan pembimbing Dr. Barul Fikri, Magister Kesehatan Spesialis Anak. Sekarang saya akan praktikkan keterampilan klinik penanganan fraktur dan dislokasi pada ekstremitas atas. Dari skenario yang ada, didapatkan seorang laki-laki 28 tahun masuk ke IGD Puskesmas dengan keluhan nyeri hebat pada lengan kanan dan kiri atas. Riwayat kecelakaan 2 jam yang lalu. Ya, selamat siang Bapak, perkenalkan saya Dr. Teresa. Sekarang Bapak ada di IGD Puskesmas dan sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada tubuh Bapak, dan kemudian apabila ditemukan tanda-tanda fraktur atau patah tulang, saya akan melakukan pemasangan spalak atau mitela atau kain lainnya untuk mengurangi pergerakan sehingga nanti mengurangi nyeri dan mencegah cedera yang lebih berat. Dan mungkin nanti apabila ditemukan tanda-tanda dislokasi atau pergeseran tulang Bapak, saya akan melakukan reposisi pada tulang tersebut ke kondisi normal. Di sini nanti Bapak akan merasa kurang nyaman, bahkan merasakan nyeri karena saya akan meraba atau menyentuh daerah yang mengalami fraktur tersebut. Namun Bapak tenang saja karena saya akan melakukannya sesuai dengan prosedur yang ada, dan saya akan menjamin kerahasiaan dari hasil pemeriksaan ini. Di sini Bapak tetap berhak untuk menolak atau melakukan tindakan ini. Jadi bagaimana Bapak? Apakah Bapak bersedia atau tidak? Bersedia ya Pak ya? Ya baik Bapak tahan sebentar, saya akan melakukan persiapan alat dan bahan. Kemudian alat dan bahan yang kita gunakan yakni spalak, kasa untuk bantalan, larutan antiseptik, handscoon, perban atau elastik perban, plester, gunting, kain segitiga atau mitela, sarung atau kain untuk melakukan counter traction pada penanganan dislokasi. Dari skenario yang ada, pasien dicurigai menderita fraktur os humerus pada lengan kiri dan fraktur clavicula pada lengan kanan. Jadi yang pertama kita lakukan yakni melakukan cuci tangan rutin 6 langkah, kemudian menggunakan handscoon, kemudian kita melakukan evaluasi primary survey, kemudian kita melakukan penilaian evaluasi secondary survey yang terdiri atas status lokalisasi, pemeriksaan range of motion, dan pemeriksaan neurovascular distal. Jadi yang pertama yaitu pemeriksaan status lokalisasi pada daerah yang fraktur, yakni pada lengan kiri atas pasien. Kita inspeksi apakah ada tanda-tanda swelling, apakah ada tanda-tanda deformitas, apakah ada tanda-tanda perdarahan aktif, apakah ada tanda-tanda hematan atau tidak. Kemudian kita lakukan palpasi, kita lihat apakah ada nyeri tekan, apakah ada krepitasi atau tidak. Dari penilaian ini didapatkan pada pemeriksaan inspeksi terdapat swelling dan deformitas, dari palpasi didapatkan nyeri tekan dan krepitasi. Kemudian kita lanjut untuk melakukan pemeriksaan range of motion baik secara aktif maupun pasif pada sendi bahu, sendi siku, dan wrist joint. Kita lakukan fleksi, ekstensi, abduksi, dan abduksi. Pada penilaian ini kita tidak dapat menilai range of motion karena pasien merasakan nyeri hebat. Kemudian kita lakukan pemeriksaan neurovascular distal, di mana kita akan menilai 3 nervus, yakni nervus radialis, nervus medialis, dan nervus ulnaris. Nah, untuk pemeriksaan neurovascular distal ini, yang pertama kita menilai fungsi motorik dari nervus radialis. Bapak, bisa dengarkan saya Bapak? Coba Bapak bentuk tangan jempolnya seperti ini. Ya, baik. Kemudian kita nilai nervus medianus dengan membentuk OK sign. Coba Bapak bentuk seperti ini tangannya. Bisa ya?
Kemudian coba Bapak kita lakukan pemeriksaan nervus ulnaris. Fungsi nervus ulnaris, coba Bapak buka jari-jarinya. Kemudian rapatkan. Ya, baik. Kemudian kita akan melakukan penilaian fungsi sensoris, di mana selesai Bapak, silakan dilihat kembali. Kita akan menilai sensoris dari arteri radialis dengan menilai sensasi pada dorsal waves yang pertama. Kita rasakan ini Bapak. Ya. Kemudian untuk nervus medialis kita berikan sensasi pada jari telunjuk. Kita rasakan ini Bapak. Kemudian untuk nervus ulnaris kita berikan sensasi pada ujung jari kelingking. Kita rasakan ini Bapak. Ya. Setelah pemeriksaan neuro, kita melakukan pemeriksaan vaskularisasi dengan meraba arteri radialis. Apakah arteri radialis kuat angkat atau tidak? Pada pemeriksaan ini didapatkan arteri radialis kuat angkat dan tidak ada kelainan pada fungsi motorik maupun fungsi sensoris. Maka selanjutnya kita akan melakukan penanganan pada fraktur os humerus pada lengan kiri pasien, yakni dengan pemasangan spalak. Prinsip dalam pemasangan spalak yaitu yang pertama, panjang spalak yang kita gunakan harus meliputi 2 sendi. Pada skenario ini berarti meliputi sendi bahu dan sendi siku. Kemudian jumlah spalak yang digunakan minimal 2 dan maksimal, dan untuk stabilisasi kita sebaiknya menggunakan 3 bagian spalak. Namun pada skenario ini kita hanya menggunakan 2 jenis spalak. Sebelum melakukan pemasangan spalak, daerah yang fraktur kita kembalikan ke posisi anatomis dengan melakukan traksi, di mana tangan kiri menopang siku pasien untuk mencegah pergerakan dari fragmen fraktur pada os humerus. Kemudian tangan kanan memegang pergelangan tangan pasien. Kemudian kita lakukan traksi secara perlahan, secara gentle, perlahan dan hati-hati hingga pasien tidak merasakan nyeri. Tahannya Pak, tahannya Pak, tahannya Pak, tahannya Pak. Kita lakukan traksi secara gentle, perlahan dan hati-hati. Upayakan seminimal mungkin pergerakan, dan kita mencegah terjadinya cedera atau komplikasi akibat neurovaskular distal. Kita lakukan traksi searah garis ulang. Tahannya Pak. Kita minimalisir pergerakan. Kemudian kita minta tolong pada penolong kedua atau asisten untuk meletakkan spalak di bagian bawah lengan kiri atas pasien yang mengalami cedera. Di sini kita tetap melakukan traksi dengan menopang siku pasien, dan tangan kanan memegang lengan pergelangan tangan pasien. Kita angkat sedikit secara perlahan ekstremitas pasien, tidak terlalu tinggi. Kemudian penolong kedua akan memasukkan spalak pada bagian bawah sambil kita tetap mempertahankan traksi searah garis ulang. Sambil penolong pertama tetap tadi melakukan traksi searah garis tulang, penolong kedua akan menyisipkan spalak pada bagian bawah lengan kiri atas pasien. Dengan prinsip melewati 2 sendi, yakni sendi bahu dan sendi siku. Kemudian penolong pertama yang tetap melakukan traksi akan menurunkan lengan secara perlahan dan tetap mempertahankan traksi serta menopang sendi siku untuk mengurangi pergerakan pada fragmen fraktur. Kemudian kita berikan bantalan atau padding pada bagian tulang yang menonjol
yakni pada head humerus, elbow, dan distal radius. Kemudian penolong kedua akan meletakkan spalak di bagian atas dari ekstremitas yang mengalami fraktur. Sambil pasien penolong pertama melakukan traksi yang searah garis tulang dan menopang siku, maka penolong kedua akan melakukan pembalutan dengan menggunakan elastik perban untuk memfiksasi lengan dan spalak. Ingat, prinsip pembalutan tidak terlalu kuat dan tidak terlalu longgar untuk mencegah terjadinya cedera pada neurovaskular. Cukup untuk mengikatkan spalak dan lengan. Di sini ingat, penolong pertama tetap melakukan traksi dan kita usahakan pergerakan seminimal mungkin. Tahan ya Pak. Ditahan ya Pak. Kemudian ujungnya kita kaitkan. Apabila lengan telah dibalut, maka kita dapat melepaskan ekstremitas. Kemudian kita melakukan evaluasi kembali pemeriksaan neurovaskular distal dengan pertama pemeriksaan vaskular dengan meraba arteri radialis. Apakah teraba atau tidak? Kemudian kita lakukan pemeriksaan nervus. Yang pertama nervus radialis, fungsi motorik nervus radialis. Bapak bisa bentuk tangannya seperti ini. Ya baik. Kemudian fungsi motorik nervus medialis, bisa bentuk tangannya oke seperti ini Pak. Ya baik. Kemudian fungsi motorik nervus ulnaris, bisa Bapak buka tutup jarinya seperti ini. Ya baik. Kemudian kita lakukan pemeriksaan neurologis dengan meraba bagian dorus lumboid pertama. Apakah Bapak rasakan ini? Ya baik Bapak. Kemudian untuk arteri medianus kita berikan sensasi pada ujung jari telunjuk. Kita rasa ini Bapak. Ya baik. Kemudian untuk sensasi pada ujung jari kelingking untuk menilai nervus ulnaris, kita rasa Bapak. Baik. Jadi setelah penanganan pada bagian fraktur os humerus sinistra, selanjutnya kita akan menangani penanganan pada fraktur klavikula pada lengan kanan pasien. Ya Bapak bisa duduk terlebih dahulu. Kita bantu pasien untuk duduk. Kita usahakan agar pergerakan lengan kiri seminimal mungkin. Selanjutnya kita akan melakukan penanganan pada fraktur klavikula dengan menggunakan kain segitiga atau yang dikenal dengan mitela. Kain segitiga yang berbentuk siku-siku ini kita pertemukan kedua sudut 45 derajatnya, sehingga nanti
bagian yang 90 derajat berada di bagian lateral. Pertama, kita sekarang posisikan pasien dalam posisi duduk. Kita posisikan lengan pasien, tahannya Pak, di atas perut, tahannya Pak, tahan. Kemudian kita selipkan sudut yang 45 derajat. Ke atas setinggi bahu pasien. Ditahannya Pak. Kemudian kita ikat di belakang leher pasien sekuat mungkin, memfiksasi agar lengan pasien tetap dalam posisi seperti ini. Kemudian kain yang di bagian lateral kita atur untuk memfiksasi pergerakan dari siku. Kemudian ujung kain di bagian lateral kita lipat. Kita lipat ke depan. Untuk memfiksasi pergerakan dari siku, sehingga meskipun dalam keadaan santai, tidak usah bertenaga, posisi pasien tetap tergantung dalam posisi seperti ini. Kemudian kita fiksasi sudut kain dengan menggunakan plester. Apabila pasien sudah dalam kondisi seperti ini, kita dapat memberikan resep untuk obat analgesik, untuk obat pereda nyeri. Kemudian kita berikan surat pengantar kepada pasien untuk dirujuk ke rumah sakit dengan fasilitas yang lebih lengkap. Sebelum itu, apabila pasien mengalami fraktur clavicula seperti sebelumnya, maka kita juga dapat melakukan metode yang lain, yakni metode figure of 8, di mana kita lipat kain segitiga. Sedemikian rupa sehingga menjadi pembalut yang panjang. Di sini saya akan menggunakan kain yang telah dilipat sehingga menjadi pembalut yang panjang. Kita pilih antara kain segitiga atau kain lainnya, disesuaikan dengan lebar dari pasien. Kemudian kita pasang kain pada pundak pasien. Lalu kita berikan bantalan pada bagian tulang yang menonjol atau pada bagian yang fraktur. Tahannya Pak, ditahannya Pak. Kita berikan bantalan, kemudian kita bawa kain ke arah depan. Tahannya Pak. Lalu ke arah belakang melewati ketiak. Ditahannya Pak. Kemudian kita ikat kedua ujung kain di belakang.
Lalu kita tautkan dengan kain di bagian leher pasien. Kemudian kita ikat. Hingga memberikan gambaran seperti ini. Ini adalah teknik penanganan fraktur clavicula dengan teknik figure of 8. Dari skenario juga diberikan untuk memberikan penanganan pada dislokasi. Apabila pasien mengalami dislokasi, maka kita harus segera melakukan reduksi. Namun perhatikan bahwa bagian yang mengalami dislokasi atau bagian yang akan kita reduksi itu tidak mengalami fraktur atau patah tulang. Nah, setelah itu kita berikan obat analgetik dan sedatif untuk merilekskan otot sehingga proses reduksi lebih mudah. Kemudian kita akan melakukan reduksi secara gentle, perlahan dan hati-hati untuk mencegah terjadinya fraktur atau komplikasi cedera neurovaskular distal. Dari skenario didapatkan pasien dengan dislokasi glenohumeral atau dislokasi bahu ke arah anterior dengan gambaran deformitas, abduksi lengan kiri atas, dan external rotation. Nah, untuk penanganan dislokasi ini sendiri, kita akan menggunakan dua teknik. Yang pertama, teknik hipokratik dan teknik traction counter traction. Yang pertama, teknik hipokratik efektif untuk digunakan oleh satu penolong, di mana penolong akan memegang lengan penderita. Kemudian kita lakukan traksi aksial secara gentle, perlahan, dan hati-hati. Tahannya Pak. Kemudian kita meletakkan tumit pada ketiak pasien sebagai fulcrum atau counter traction pada tarikan tangan. Tahannya Pak, ditahannya Pak. Kemudian sambil melakukan traksi aksial, kita lakukan internal rotation dan external rotation untuk memudahkan caput humerus tereduksi ke fossa glenoid. Ditahannya Pak. Setelah terdengar bunyi kleng atau terasa sensasi klang, maka berarti caput humerus telah kembali masuk ke dalam fossa glenoid. Maka tumit dapat kita lepaskan. Kemudian lengan dapat kita posisikan abduksi dan internal rotation ke bahu yang sehat. Iya Bapak, bahunya telah kembali ke posisi yang normal ya. Kemudian teknik yang kedua yang dapat kita lakukan yaitu teknik traction counter traction dengan menggunakan bantuan sarung, di mana apabila pasien datang dengan gambaran dislokasi seperti sebelumnya, yakni dislokasi bahu ke arah anterior dengan gambaran deformitas, abduksi lengan kiri atas, dan external rotation, maka kita selipkan sarung ke bagian bawah dada pasien. Angkat sedikit belakangnya Pak. Lalu kita sampaikan sarung ke bagian bahu yang sehat. Nah, di sini kita akan dibantu oleh salah satu orang penolong lainnya, di mana penolong kedua akan melakukan counter traction dari sarung untuk bagian dada. Dia akan melakukan counter traction ke arah bahu yang sehat. Sementara kita penolong pertama akan melakukan traksi
aksial secara gentle, perlahan dan hati-hati. Kita lakukan traksi sambil melakukan internal rotation dan external rotation untuk memudahkan tereduksinya caput humerus ke dalam fossa glenoid. Ditahannya Pak, ditahannya Pak. Ingat, di sini counter traction tetap dilakukan oleh penolong kedua dengan menahan dada menggunakan sarung ke arah bahu yang sehat. Kita lakukan internal rotation, external rotation sambil mendengar ada bunyi clank. Apabila sudah terdengar bunyi clank atau terasa sensasi clank, maka caput humerus telah masuk ke fossa glenoid. Kemudian kita dapat memposisikan lengan, abduksi dan internal rotation ke arah bahu yang sehat. Baik Bapak, jadi bahunya Bapak telah diatasi dan tadi patah tulangnya juga telah kita atasi. Untuk selanjutnya saya akan memberikan obat anti nyeri kepada Bapak dan memberikan surat rujukan agar Bapak dirujuk ke pusat pelayanan rumah sakit yang lebih lengkap nantinya. Ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak ada ya Pak? Ya baik Bapak, terima kasih banyak atas kerjasama. Kemudian kita lepaskan seskun. Lalu kita lakukan cuci tangan rutin 6 langkah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan terima kasih banyak atas perhatian.